Oke, selamat datang kembali di channel Zero 101. Saya doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Di video kali ini, kita nggak bakalan dulu ngebahas alur cerita light novel Mahoka seperti biasanya. Tapi di video kali ini, saya itu pengen berbagi dengan kalian tentang beberapa informasi menarik seputar series Mahoka, yang mana mungkin aja sebagian dari kalian itu masih belum tahu tentang informasi-informasi ini. Soalnya fakta-fakta menarik atau informasi-informasi yang akan saya sampaikan di video ini itu nggak semuanya berasal dari light novel. Ada juga beberapa informasi yang sumbernya itu ada di luar light novel seperti cuitan Twitter dari Sato Sensei, dan ada juga yang berasal dari acara-acara live stream yang dihadiri secara enggak langsung oleh Sato Sensei. So, tanpa banyak basa-basi lagi, sekarang kita akan langsung cus aja ke inti pembahasan dari video kali ini. Fakta menarik yang pertama. Seperti yang udah kalian tahu, CAD favorit milik Tatsuya yaitu Silverhorn Trident itu merupakan salah satu produk CAD unggulan yang diproduksi oleh FLT. Tapi berbeda dengan CAD Trident yang dijual di pasaran, CAD Trident milik Tatsuya itu termasuk ke dalam kategori CAD Trident yang langka dan spesial. Ini dikarenakan CAD Trident yang sering dipakai sama Tatsuya itu adalah CAD Trident model custom atau model yang memang udah disetel sesuai dengan selera Tatsuya terutama dari segi desain. Jadi bisa dibilang CAD Trident model custom ini hanya bisa dimiliki oleh segelintir orang saja. Nah, berhubung CAD Trident ini adalah sebuah specialized CAD atau CAD yang dikhususkan untuk penggunaan sihir-sihir tertentu, maka formula sihir yang mampu ditampung oleh satu magazine CAD Trident itu hanya sekitar 8 formula sihir saja. Nah, di animenya sendiri kita bisa ngelihat gitu bahwa biasanya specialized CAD berbentuk pistol itu punya 4 tombol yang terletak di bagian belakang CAD. Nah, tombol-tombol ini mirip seperti tombol yang ada di stick PS ya. Ada tombol kiri, kanan, atas, sama bawah. Berdasarkan cuitan Sato Sensei di Twitter, CAD Trident Tatsuya itu punya 8 kombinasi tombol yang mana setiap satu tombol itu berisi perintah atau command untuk ngaktifin sebuah formula sihir tertentu. Sato Sensei ngejelasin lanjut lagi bahwa 8 kombinasi tombol yang dia maksud itu adalah kiri, kanan, atas, bawah, kiri-kiri, kanan-kanan, atas-atas, dan bawah-bawah. Jadi kalau Tatsuya itu pengen ngaktifin salah satu dari 8 formula sihir yang dia simpan di CAD Trident-nya, Tatsuya itu hanya perlu menekan salah satu dari kombinasi tombol yang udah saya sebutin barusan. Fakta menarik kedua. Berdasarkan cuitan Sato Sensei di Twitter pada tahun 2011, Sato Sensei mengatakan bahwa bulan yang ada di dunia Mahoka itu berevolusi lebih lambat beberapa hari dibandingkan dengan bulan yang ada di dunia nyata. Tapi sayangnya di sini Sato Sensei gak ngejelasin secara rinci gitu maksud dari beberapa hari itu berapa hari gitu ya kan. Nah, seperti yang kita tahu lah di dunia nyata itu waktu yang dibutuhkan bulan untuk sekali berevolusi itu sekitar antara 28 sampai 30 hari. Nah, kalau bulan yang ada di dunia Mahoka itu ada kemungkinan memerlukan waktu lebih dari 30 hari untuk sekali berevolusi. Fakta menarik ketiga. Tahukah kalian bahwa ternyata psion itu memiliki warna? Dan warna yang dimiliki psion itu bisa dibilang cukup unik karena psion itu tidak memiliki warna yang bersifat dominan seperti merah-merah semua gitu. Biru-biru semua, hijau, kuning, ungu, dan lain sebagainya, enggak gitu ya. Di Twitternya, Sato Sensei itu mengibaratkan bahwa psion itu berwarna seperti pelangi yang biasa kita lihat di kaset DVD gitu yang masih mengkilat. Nah, kalau kita ngelihat kaset DVD kan kadang kita bisa ngelihat warna pelangi gitu ya kan. Kadang juga enggak, tergantung dari arah mana kita ngelihat. Nah, begitu juga dengan psion. Terkadang psion itu terlihat berwarna-warni seperti pelangi dan kadang juga terlihat transparan gak berwarna sama sekali. Ya tergantung dari arah mana kita melihat. Ya, perumpamaannya seperti kaset DVD tadi ya. Fakta menarik keempat. Perlu kalian tahu, orang-orang di dunia Mahoka itu udah jarang banget pakai kacamata sebagai alat bantu penglihatan mereka. Hal ini dikarenakan ilmu pengobatan di dunia Mahoka itu udah berkembang jauh lebih pesat dibandingkan dengan ilmu pengobatan di dunia kita yang sekarang, termasuk juga ilmu pengobatan untuk mata gitu. Jadi bisa dibilang kacamata itu udah gak terlalu diperluin. Nah, kalaupun masih ada orang yang pakai kacamata di dunia Mahoka, itu pasti ada beberapa alasan gitu ya, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, mereka itu ngegunain kacamata karena punya kelainan yang tidak bisa disembuhkan oleh pengobatan di dunia Mahoka. Seperti kasusnya mata Mizuki yang sangat sensitif terhadap partikel-partikel fusion.
Dan kemungkinan yang kedua, mereka ngegunain kacamata sebagai keperluan gaya atau fashion. Nah, sebagai tambahan informasi nih, di dunia Mahoka, penggunaan kacamata untuk keperluan fashion itu sebenarnya didominasi oleh laki-laki ya. Bahkan kalaupun ada perempuan yang pakai kacamata untuk keperluan fashion, biasanya perempuan tersebut punya karakter atau sifat yang agak-agak boyish atau agak-agak maskulin. Ya, kita bisa ambil contoh dari karakter teman seangkatan Tatsuya, yaitu si Subaru. Fakta menarik kelima. Berdasarkan pernyataan Sato Sensei di acara live stream Anime Japan tahun 2020, Sato Sensei ngasih informasi bahwa para murid di SMA Jepang di dunia Mahoka saat itu rata-rata bisa mengantongi uang jajan atau uang saku sekitar 5.000 yen per bulan. Nah, meskipun 5.000 yen ini kedengarannya kayak sedikit, faktanya 5.000 yen ini bisa dibilang cukup besar ya di zamannya Tatsuya. Karena saat di zamannya Tatsuya, kurs atau nilai tukar mata uang yen itu 2 kali lebih kuat dibandingkan kurs mata uang yen di zaman sekarang. Dan harga barang pun cenderung lebih murah gitu. Jadi 5.000 yen di zaman Tatsuya itu setara dengan 10.000 yen lah di zaman sekarang. Nah, 5.000 yen ini buat rata-rata murid SMA ya, murid SMA kebanyakan gitu. Nah, kalau murid-murid dari keturunan penyihir ternama seperti Ten Master Clans, ya udah pasti uang sakunya itu jauh lebih gede. Nah, begitu juga dengan kasusnya Tatsuya. Karena Tatsuya itu merupakan seorang CAD engineer jenius, pastinya penghasilan Tatsuya itu jauh berbeda dengan murid-murid SMA pada umumnya. Sato Sensei pun ngebeberin fakta bahwa rata-rata penghasilan Tatsuya per bulannya itu adalah 5 juta yen. Ini rata-rata ya. Dan penghasilan Tatsuya ini bisa aja meningkat pesat sewaktu-waktu, terutama kalau FLT ngerilis si edit terbaru yang ada campur tangan Tatsuya dalam proses produksinya. Pastinya Tatsuya itu bakal dapat duit lebih dari 5 juta yen per bulannya. Nah, berarti rata-rata penghasilan Tatsuya itu kalau dirupiahin ya sekitar 1 miliar rupiah per bulan lah dari pihak FLT doang. Nah, sebenarnya Tatsuya itu masih ada sumber penghasilan lain gitu selain dari FLT. Di antaranya ada penghasilan Tatsuya sebagai Guardian Miyuki dan ada juga penghasilan Tatsuya sebagai anggota Batalion Sihir 101. Adapun gaji yang Tatsuya terima dari klan Yotsuba sebagai Guardian Miyuki, nah sebenarnya itu ada 2 kemungkinan juga gitu, yaitu digaji atau nggak digaji. Alasan kenapa saya bilang Tatsuya itu kemungkinan nggak digaji saat dia bekerja sebagai Guardian Miyuki, itu karena di light novel pun udah dijelasin bahwa orang-orang yang bekerja untuk klan Yotsuba itu gak dianggap sebagai pegawai atau karyawan. Dan mereka itu dituntut untuk menjadi bagian dari klan Yotsuba secara totalitas. Makanya mereka itu gak nerima gaji karena udah dianggap kayak keluarga gitu. Nah, sebagai gantinya, orang-orang yang bekerja untuk klan Yotsuba ini, segala kebutuhan mereka dan juga keluarga mereka itu bakal ditanggung penuh sama klan Yotsuba. Dan hal ini pun berlaku untuk Tatsuya. Terus ada kemungkinan lain juga di mana Tatsuya itu nerima uang dari sumber lain yaitu JSDF atau lebih tepatnya dari Batalion Sihir 101. Soalnya agak gak masuk akal juga gitu kalau Tatsuya nggak digaji. Apalagi Tatsuya itu kan selalu menjadi tokoh penting di balik kesuksesan Batalion Sihir 101 dalam banyak misi. Tapi ya karena di novelnya itu belum ada konfirmasi yang jelas terkait nominal uangnya atau digaji atau enggaknya, ya kita anggap aja lah secara keseluruhan Tatsuya itu nerima pemasukan sekitar 1 miliar lebih per bulannya. Fakta menarik ke-6. Menurut Sato Sensei, sihir modern pertama yang berhasil ditemukan oleh umat manusia di dunia Mahoka adalah sihir tipe gerak, atau lebih tepatnya sihir modern untuk memindahkan benda dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Nah, ingat ya, yang saya maksud sihir pertama di sini adalah sihir modern, bukan sihir kuno atau kekuatan supranatural. Nah, soalnya kalau kekuatan supranatural itu kan udah dijelasin gitu di novel, itu udah ditemuin kasusnya beberapa puluh tahun sebelum kemunculan sihir modern, yaitu pada tahun 1999 di dunia Mahoka. Sedangkan untuk sihir kuno ini emang digadang-gadang udah ada semenjak lama gitu, atau lebih tepatnya semenjak era Onmyoji pada abad ke-7. Fakta menarik ke-7. Seperti yang kalian tahu, pada saat grup Tatsuya ngelawan grup Masaki di kompetisi Monolith Code, kita semua tahu bahwa Leo dan Mikihiko itu ngegunain jubah hitam ya. Yang mana si jubah hitam ini merupakan ide Tatsuya sebagai solusi untuk mengcounter Invisible Bullet milik Kichijoji Shinkuro. Nah, berdasarkan cuitan Sato Sensei di Twitter, mantel atau jubah yang digunain oleh Mikihiko itu terinspirasi dari film Star Wars Return of the Jedi. Dan Sato Sensei ngejadiin karakter Luke Skywalker sebagai referensinya.
Fakta menarik ke-8. Bagi Sato Sensei, ciuman itu adalah sebuah hal yang platonik. Nah, maksudnya gini, Sato Sensei menganggap bahwa ciuman itu tidak ada hubungannya dengan hasrat atau keinginan seksual. Meskipun begitu, Sato Sensei tetap menyetujui bahwa ciuman itu merupakan bukti dari eratnya hubungan seseorang. Oke, sekian dulu untuk video kali ini dan sekarang kita akan langsung masuk ke sesi Saweria. Yang pertama ada dari Isnain. Berarti segede apapun kapasitas sihir seseorang, kalau dia seperti atau kayak Tatsuya, tetap gak bisa menonjol di tes sihir umum ya. Ya, emang begitu, semuanya balik lagi ke pribadi masing-masing, dan kita ya bisa ambil Tatsuya sebagai contohnya. Meskipun Tatsuya itu punya berbagai keunggulan seperti Psion Count, terus Interference Strength, dan lain sebagainya, tapi kalau urusan kecepatan aktivasi sihir, ya selain sihir dekomposisi dan regrowth, ya Tatsuya gak bakalan bisa ngapa-ngapain gitu, karena itu emang bukan bakat Tatsuya. Dan hal ini berlaku juga untuk para penyihir lain selain Tatsuya. Terus masih dari Isnain, buat beli kopi min. Siap bro, dan seperti biasa makasih banyak buat sawerannya. Selanjutnya ada dari Hanabishi Hyongo, thank you pembahasannya bang. Ya sama-sama dan makasih banyak juga bro buat sawerannya. Dan terakhir ada dari Keiman, tetap berkarya bang. By the way, Anda baca light novel Mahoka di mana bang? Sebenarnya saya agak malu juga gitu buat ngomongin hal ini ya. Karena sebenarnya saya ini masih baca light novel Mahoka lewat jalur bajakan. Ya, saya ini bisa baca light novel Mahoka karena saya dapat ebook atau PDF light novel Mahoka dari link yang ada di situs Reddit ya. By the way, makasih banyak bro buat sawerannya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.